Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu C di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2020. Yang pertama terdiri dari bab 1, 2, 3, dan 3, 4, 5, dan 6. Yang bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Setelah itu, pada latar belakang terdapat AKI di Samarinda pada tahun 2018 yaitu 10/16.857 kelahiran, sedangkan AKB pada tahun 2018 mencapai 34/16.857 kelahiran menurut Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2018. Dari data di Puskesmas Temindung tahun 2018, AKI terdapat 1 dan tidak terdapat kasus AKB. Dari data Klinik Kartika Jaya pada tahun 2019 terdapat 485 persalinan dan tidak terdapat kasus AKI dan AKB. Bab 2 terdiri dari konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen asuhan kebidanan. Bab 3 terdapat metode laporan kasus, terdapat jenis karangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan data dan analisa data, instrumen, perangkat kerja, etika, dan keterbatasan. Bab 4, tinjauan kasus terdiri dari asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, bayi baru lahir, kunjungan nifas, kunjungan neonatus, dan asuhan kebidanan kontrasepsi. Yang pertama kita membahas tentang antenatal atau asuhan kebidanan pada kehamilan. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 7 Februari 2020, dilakukan pemeriksaan head to toe HPHT tanggal 4 bulan 5 tahun 2019, TP tanggal 10 bulan 2 tahun 2020, pemeriksaan umum, tanda-tanda vital normal, BB sebelum hamil 60 kg, BB saat ini 71 kg, tinggi badan 148,5 cm, lila 26 cm, pemeriksaan fisik TFU 33 cm, leopard 1 teraba bokong pada fundus, leopard 2 teraba punggung kanan, leopard 3 teraba kepala masih dapat digoyangkan, leopard 4 konvergen, DGJ 140 kali per menit. Pemeriksaan penunjang dilakukan hemoglobin 12,6 gram per dl, diagnosis G2P1 001, usia kehamilan 39 minggu 5 hari, janin tunggal hidup intrauterin, Menkes dilakukan tanda bahaya kehamilan. Kunjungan kedua tanggal 14 Februari 2020, dilakukan pemeriksaan umum, tanda-tanda vital normal, berat badan saat ini 71 kg, pemeriksaan fisik TFU 33 cm, leopard 1 teraba bokong pada fundus, leopard 2 teraba punggung kanan, leopard 3 teraba kepala tidak dapat digoyangkan, leopard 4 divergen, DJJ 139 kali per menit, TBJ 3255 gram, diagnosis G2P1001, usia kehamilan 40 minggu 5 hari, janin tunggal hidup intrauterin, Menkes, persiapan persalinan. Setelah itu lanjut asuhan kebidanan persalinan. Ibu melakukan persalinan pada tanggal 14 Februari 2020. Pada kala 1 ibu berjalan kurang lebih 11 jam, serta dalam observasi keadaan ibu dan janin baik. Pembukaan 6 sampai dengan lengkap, ibu berjalan cukup cepat sekitar 1 jam, dan pada kala 2 ibu berjalan lancar, tidak ada gigitan tali pusar dan tidak ada hambatan, tidak terdapat robekan perineum. Pada kala 3 plasenta lahir kurang lebih 5-10 menit, plasenta lahir lengkap dan tidak ada hambatan. Pada kala 4 dilakukan observasi TTV, kontraksi kandung kemih dan perdarahan ibu selama 2 jam dan tidak ada hambatan pada kala 4. Bayi baru lahir. Bayi dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 21:43 dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 3.300 gram dan panjang badan 49 cm. Bayi lahir dalam keadaan baik dan normal. Selanjutnya, asuhan kebidanan nifas dan neonatus yaitu KF dan KN1 dilakukan pada tanggal 15 Februari 2020. KF1 keadaan umum baik, tekanan darah ibu normal, pemeriksaan fisik DRA 12 cm x 3 cm, TFU 2 jari di bawah pusat, konsistensi keras,
kontraksi baik, kandung kemih kosong, genitalia vulva tidak odem, tidak ada varisas, keluar Leohea rubra, tidak ada luka perineum, diagnosis P2002, postpartum 10 jam, Menkes mengenai tanda bahaya ibu nifas. Setelah itu KM1, keadaan umum baik, nadi 132 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 36,7 Celcius, berat badan 3.300 gram, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 35 cm, lingkar perut 31 cm, lila 11 cm. Pemeriksaan fisik bayi tidak sianosis, perut tidak kambuh, dan tidak ada infeksi pada tarik pusat. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, usia 10 jam. Menkes mengenai tanda bahaya bayi baru lahir. Setelah itu dilanjutkan KN dan KF2 pada tanggal 18 Februari 2020. KF2, keadaan ibu baik, tekanan darah normal, nadi normal, bernafas normal dan suhu normal. Pemeriksaan fisik, TFU di atas simplisis, genitalia tidak odem, tampak Loelia sanguinolenta, warna merah kekuningan, diagnosis P2002, postpartum hari ke-5. Menkes mengenai nutrisi ibu nifas. KN2, keadaan umum baik, TTV normal, berat badan terjadi peningkatan 300 gram yaitu 3.600 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 36 cm, lingkar perut 33 cm, lila 11 cm. Pemeriksaan fisik normal, diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, usia 5 hari. Menkes mengenai ASI eksklusif. Setelah itu dilakukan kunjungan neonatus 3 pada tanggal 11 Maret 2020. Pemeriksaan umum, keadaan umum baik, tanda-tanda vital normal, berat badan terjadi peningkatan 1000 gram, terjadi 4.300 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 39 cm, lingkar dada 36 cm, lingkar perut 37 cm, lila 12 cm, bayi tidak sianosis, perut tidak kembung, tali pusat sudah lepas. Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, usia 37 hari. Menkes mengenai imunisasi dasar lengkap. Kunjungan nifas 3, 25 Maret 2020. Keadaan umum baik, TTV normal, pemeriksaan umum, tinggi kudus uterus sudah tidak teraba, genitalia vulva tidak odem, tampak pengeluaran Loelia alba, diagnosis P2002, postpartum 41 hari. Menkes mengenai macam-macam alat kontrasepsi. Yang terakhir, asuhan kebidanan pada keluarga berencana. KB dilakukan pada tanggal 6 April 2020. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ibu normal. Hasil pemeriksaan fisik ibu normal. Tidak ada kontraindikasi pada pemberian KB suntik 3 bulan. Ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai macam-macam alat kontrasepsi, kekurangan dan kelebihan masing-masing alat kontrasepsi, serta ibu memilih untuk menggunakan KB 3 bulan karena ibu masih ingin menyusui bayinya. Dilanjutkan pada bab 5 yaitu pembahasan pada antenatal care, yaitu kenaikan berat badan klien selama hamil sekitar 11 kg. Hal ini dikatakan normal seperti yang diungkapkan oleh Kusmiati 2011, yaitu berat badan wanita hamil akan naik sekitar 6,5 sampai 12,5 kg, maka tidak terdapat kesenjangan antara teori dan hasil penelitian pada ibu C. Intranatal care pada kala 3 ibu C berlangsung baik dan normal tanpa adanya penyulit seperti retensi plasenta. Waktu kala 3 sekitar 9 menit, maka tidak terjadi kesenjangan antara kenyataan dan teori menurut Prawiro Harjo 2014, yaitu lamanya kala 3 berlangsung dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Selanjutnya, bayi baru lahir. Berat badan bayi baru lahir normal antara 2.500 sampai 4.000 gram. Cukup bulan, lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital yang berarti menurut Kosin 2010. Pada kasus ibu C, berat badan bayi 3.300 gram. Tidak ada kesenjangan antara teori dan hasil pemeriksaan pada bayi.
neonatal care didapatkan pengeluaran Lohea Rubra pada pemeriksaan KF1 Ibu C, yaitu menurut nota 2012 Lohea Rubra yaitu lohea yang pertama keluar setelah kelahiran yang berwarna merah karena mengandung darah dan jaringan BC2 dan terus berlanjut sampai hari ketiga postpartum. Maka tidak ada kesenjangan antara teori dan hasil pemeriksaan pada Ibu C. Setelah itu neonatal care yaitu berat badan neonatus bertambah sekitar 1000 gram dari pemeriksaan sebelumnya. Hal ini menurut Hidayat 2010, usia 0-6 bulan pertumbuhan berat badan akan mengalami penambahan setiap minggu sekitar 140-2200 gram dan berat badannya akan menjadi 2 kali berat badan lahir pada akhir bulan ke-6. Maka tidak terdapat kesenjangan antara teori dan hasil pemeriksaan pada bayi. Setelah itu, keluarga berencana atau KB dalam pemberian konseling alat kontrasepsi berjalan lancar dan Ibu C memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi hormonal suntik 3 bulan agar tidak mengganggu produksi ASI ibu. Selanjutnya, bab 6 penutup. Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada Ibu C, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di klinik Kartika Jaya Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sekian dan terima kasih presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.